Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Febrian kelas 11 1 absen 33 akan membuat video remedial kimia. Sebelumnya saya ingin minta maaf kepada Pak Rifki atas keterlambatannya dikarenakan saya sakit dan tidak dapat membuat video remedial kimia secara tepat waktu. Saya mohon maaf. Berikut contoh soal dari teori asam dan basa. Soal nomor 1, jelaskan teori Bronsted-Lowry tentang asam dan basa. Menurut Bronsted dan Lowry, asam merupakan pendonor ion H+, sedangkan basa merupakan aseptor ion H+. Lalu yang kedua, jelaskan teori Arrhenius tentang asam dan basa. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang menghasilkan H+ di dalam air, sedangkan basa merupakan senyawa yang menghasilkan OH- di dalam air. Berikut adalah data percobaan indikator asam dan basa. Di sini terdapat 3 indikator, yaitu metil jingga, metil merah, dan phenolphthalein. Perubahan warna saat direaksikan dengan metil jingga adalah merah dan kuning. Jika menghasilkan merah, tandanya rentang pH-nya 3,1 dan mengarah ke kiri. Sedangkan jika menghasilkan kuning, dia rentang pH-nya 4,4 dan ke arah kanan. Lalu berikutnya, perubahan warna saat direaksikan dengan metil merah adalah merah dan kuning. Jika menghasilkan warna merah, rentang pH-nya adalah 4,2 dan mengarah ke kiri. Jika menghasilkan kuning, rentang pH-nya 6,3 dan mengarah ke kanan. Lalu yang terakhir, perubahan warna saat direaksikan dengan phenolphthalein, yaitu tidak berwarna dan merah. Jika tidak berwarna, rentang pH-nya 8,3 dan mengarah ke kiri, sedangkan menghasilkan warna merah, dia rentang pH-nya 10 dan mengarah ke kanan. Larutan A ketika direaksikan metil jingga, dia menghasilkan warna merah. Tandanya rentang pH-nya adalah 3,1 dan mengarah ke kiri. Lalu larutan A direaksikan dengan metil jingga, dia menghasilkan warna merah. Tandanya rentang pH larutan A adalah 4,2 dan mengarah ke kiri. Yang terakhir, ketika larutan A direaksikan dengan phenolphthalein, dia tidak berwarna. Tandanya rentang pH-nya adalah 8,3 dan mengarah ke kiri. Berikut adalah gambar larutan A dari data percobaan di depan. Lalu berikutnya adalah larutan B. Larutan B ketika direaksikan dengan metil jingga, dia menghasilkan warna kuning. Maka rentang pH-nya adalah 4,4 dan mengarah ke kanan. Lalu ketika direaksikan dengan metil merah, larutan B menghasilkan warna kuning. Maka rentang pH-nya adalah 6,3 dan mengarah ke kanan. Terakhir, saat direaksikan dengan phenolphthalein, larutan B menjadi tidak berwarna. Maka rentang pH-nya adalah 8,3 dan mengarah ke kiri. Berikut adalah gambar larutan B dari data percobaan di depan. Berikut contoh soal kekuatan asam dan basa. Nomor 1, mengapa ionisasi basa lemah lebih rendah daripada ionisasi basa kuat? Ionisasi basa lemah lebih rendah karena disosiasi molekul basa lemah dalam larutan seutuhnya. Lalu yang kedua, tentukan urutan asam dan basa tersebut dari data Ka yang diberikan. Larutan Ha adalah 1 kali 10 pangkat min 3, larutan Hb 8 kali 10 pangkat min 4, larutan Hc 2 kali 10 pangkat min 1, larutan Hd 0,2 dikali 10 pangkat min 1. Berdasarkan dari data Ka yang diberikan, urutan asam dan basa dari yang terkuat adalah Hd, Hc, Ha, dan Hb. Berikut contoh soal perhitungan asam dan basa. Nomor 1, hitung pH larutan asam klorida 0,01 molar. Yang kedua, hitung pH larutan KOH 0,05 molar. Caranya adalah sebagai berikut.